Setelah nyoba banyak IM, buat gue ini adalah IM paling ambisius di tahun 2023 ini. Bayangin aja 12 driver untuk satu housing dengan 8 switch yang memungkinkan 64 kombinasi suara dan semuanya itu di harga di bawah 2 juta. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan inilah review gue untuk flagship KZ sekarang, yaitu KZ AS24 Switch Edition. Ini dikeluarkan dalam dua versi, ada yang Switch dan enggak, dan kebetulan gue dikirimin yang ada Switch-nya. Dan harganya adalah sekitar $100, jadi gue rasa di Indonesia ini mungkin sekitar 1,4-1,5 jutaan. Mungkin, I don't know, gue belum cek Tokopedia. Dan seperti biasa gue akan breakdown aja review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Build quality-nya sendiri walaupun flagship, tapi ini berasa kayak KZ lainnya, yaitu kebanyakan bahan dasarnya adalah plastik dan ringan memang. Jadi nggak kayak KZ Defy ataupun ZVX yang semuanya pakai metal. Lebih berasa ringan, tapi kelihatan bisa dalamnya itu banyak banget drivernya ya, 12 driver balancer mature. Jadi ya nggak bohong ya, kelihatan di sini drivernya banyak dan tubingnya juga ke sini. Lalu kemudian switch-nya ada 2 tempat di bagian belakang sini, 4, dan di bawahnya lagi ada 4. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, pinnya masih pakai QDC Type-C seperti biasa, dan kabelnya sebenarnya kalau kalian udah pernah beli KZ di 2023 ini persis sih. Nggak ada yang beda daripada KZ Defy, KZ PR2, persis kabelnya ini. Oke, kalau untuk fitnya sendiri sebenarnya gue agak bermasalah karena lihat nggak, ini ya jujur aja gue emang punya kuping kecil, jadi kalau banyak ayam yang gede gitu gue agak bermasalah. Di sini buat gue ayamnya besar, sebenarnya nggak ada yang tajam dan ayamnya sendiri termasuk ringan, tapi memang karena ukurannya besar, kadang kayak kuping gue dipaksa rada ngegedein gitu. Jadi agak pegel kalau gue pakai selama 2 jam, ditambah lagi ini all balancer mature. Biasa balancer mature kalaupun ada vented-nya, ada hole-nya itu juga lebih kedap dibandingkan dynamic driver pada umumnya. Jadi ada pressure build up, ketekan gitu kayak kupingnya kalau gue pakai secara 2 jam lebih. Ini jadi buat gue pribadi kurang nyaman kalau gue udah pakai 1-2 jam. Cuman kalau at least pakai setengah jam, sejaman gitu masih oke. Sebelum masuk suara, gue mau sedikit protes mungkin untuk si switch-nya ini. Well, switch-nya itu ada 8, jadi banyak. Ini switch terbanyak yang pernah gue punya dari semua ayam gue. Dan switch-nya itu kecil. Nih, lihatnya, gue tunjukin yang KZ Defy. Ini kan yang biasa umumnya switch-switch segini. Kita bandingin sekarang sama KZ AS24. Lihat, secara ukuran itu kecil, dan juga bukan cuma ukuran, tapi kedalaman switch-nya itu lebih pendek. Jadi kayak shallow, apa ya? Kalau gini loh, ini kan switch. Kalau misalnya gue cetak-cetik yang di KZ Defy ini, itu gue kerasa kayak cetak-cetik. Kalau di sini itu kayak cetak-cetiknya itu kecil banget karena dia nggak terlalu dalam. Jadi dengan switch kecil, tipis, lalu nggak terlalu dalam ini, kadang switchnya tuh agak kurang jelas gitu loh kalau make, dan kayak lebih kayak digaruk-garuk dibandingkan diganti switchnya. Udah begitu posisinya kebalik, seperti kalau kalian udah tahu KZ Defy, ya persis kebalik maksud gue, yaitu kalau misalnya gue mau menyalakan switch nomor 4 misal ya, di yang satu itu bakal dinaikin, di satu lagi diturunin. Yes, kebalik kanan dan kiri. Jadi udah kecil, shallow, pendek gitu kedalamannya, dan juga kebalik posisinya ada 8 pula. Untuk orang yang pertama kali make, mungkin bakal bingung karena gue sendiri ngerasa ini cukup ribet. Langsung ngebahas aja soal fungsi switch-nya ini. Yes, switch-nya ini berfungsi dan semuanya ada measurement-nya yang gue bisa tunjukin di squiggling gue seperti biasa. Kalian bisa cari sendiri, lalu kalian bisa gabung-gabungin sendiri, ya anggap aja itu kombinasi lah di antara itu semua. Dan memang ini switch-nya agak nyebelin karena perbedaannya beberapa tuh cuma 1 desibel, 2 desibel, jadi nggak terlalu banyak. Cuman langsung aja gue ngomong, perbedaannya nggak super signifikan, dan overall tonalnya bisa gue kategorikan sebagai neutral with bass boost. Dan kalau lu tanya pribadi gue paling suka yang settingan berapa? 4, gue anggapnya ini ada main switch sama auxiliary switch ya. Auxiliary switch yang bawah, main switch yang pas di belakang. Gue paling suka naikin switch nomor 4 dua-duanya. Udah nomor 4 doang, yaitu menambah bass di yang main ini. Bassnya paling besar. Dan juga paling tinggi treble, area treble-nya di auxiliary switch ini. Tapi walaupun gue bilang paling besar, itu cuma nambahnya nggak signifikan. Cuma nambah sedikit open treble-nya. Tetap gue kategorikan sebagai netral, nggak bakal bright ini. Dan juga bassnya pun walaupun paling besar, nggak bakal jadi bass head. Cuma nambah volume-nya aja, nggak bakal jadi bass head. Kita mulai dulu untuk bahas secara low frequency. Frekuensi bawahnya ini sendiri memang frekuensi yang lu bisa atur, mau yang lumayan netral sampai agak naik sekitar 3-4 desibelan. Tapi masalahnya bassnya ini bass yang BA banget. Nah, kalau misalkan udah pernah nyoba banyak bass yang balancer mature versus dynamic driver, umumnya kalau lu mau ngerasain bass yang
bukan cuman besar ya, gue ngomong bass yang bertekstur dan bener-bener ngegepuk, nonjok. Itu kita nggak cuma ngomongin volume, tapi juga tekstur dan impact-nya. Nah, umumnya kalau kita mau merasakan impact, itu besaran driver atau besaran, diaphragm-nya itu juga ngaruh, sama juga kualitas driver ngaruh. Biasanya dynamic driver itu bisa ngasih sensasi kayak angin didorong ke lu, seperti kayak kick drum, duk, lu berdiri di depannya itu kayak ngerasa ada angin, ataupun speaker lu ngerasa ada gerakan angin. Dan juga ada kerasa kayak mantul, sensasi mantul di dynamic driver. Di sini nggak. Di sini bassnya itu walaupun bisa lumayan gebuk sampai dalam, tapi cepat. Jadi kayak duk gitu doang, nggak bisa duk. Ada kayak mantulnya gitu. Nah, buat gue sendiri kurang natural. Cuman memang bisa dalam, bisa gebuk, bisa cepet. Kurang natural, kurang megah untuk EDM ataupun orkestra. Kalau gue sendiri sih kurang suka. Cuman kalau secara speed dan depth-nya, kedalamannya itu udah oke. Langsung aja soal mid range-nya ini, sebenarnya dia dituning well balanced ya. Gue nggak ngerasa ada yang maju banget vokal atas ataupun vokal bawahnya. Jadi sebenarnya seimbang aja lu dengerin vokal female or male vocal. Cuman memang sekali lagi di sini gue ngerasa timbre-nya atau warna suara dari drivernya ini seperti biasa balancer mature itu ada sensasi khusus di sini. Di sini berasa banget balancer mature-nya. Jadi kalau gue dengerin vokalis yang suaranya cukup berat berbodi kayak Adele, Michael Bolton, itu kan suaranya dia bisa menggelegar kayak Settle gitu. Di sini rasanya kurang berbobot, bukan kurang tebel ya, kurang bobot dan agak ringan suaranya itu, seolah nggak terlalu berpower di sini. Cuman kalau balancingnya aja, lu dengar akustikan yang nyantai-nyantai, gue ngerasa nggak terlalu ada masalah di sini. Cuman kurang berbobot kalau dengerin yang vokal tebel tadi dan berpower tadi. Nah, kalau untuk treble-nya sendiri sebenarnya sensasinya sekali lagi mirip dengan bass atau treble-nya, mid ataupun bass-nya tadi. Sensasi yang gue dapet di sini adalah very well tuned, sebenarnya balance, dan treble-nya itu nggak gue bisa kategorikan sebagai dark ataupun bright. Ya, linear kalau at least kalau lu pakai IF Neutral 2023 ini cukup linear dengan itu, dan extensionnya good, cukup rata bisa dibilang. Dan kalau gue naikin switch nomor 4-nya juga ya tetap well balance overall. Gue dengerin cymbal, hi-hat itu berasa stringnya itu tetap dapat tanpa over string ataupun kasar gimana nggak. Sebenarnya well balance aja. Cuman buat gue sekali lagi sensasinya adalah BA banget, kurang natural. Denger trustnya itu lebih kayak plasticky, ada plasticky feeling di sini. Nggak terlalu trust yang natural metal ala band aslinya. Sekali lagi sensasi balancer mature ada ringan. Di sini gue juga ngerasa itu di bagian treble-nya. Cuman secara tuningnya sebenarnya udah cukup bagus. Jadi kalau gue bisa bahasain aja secara overall tonality dari IM ini sendiri sebenarnya well balanced overall, dari upper mid range, lalu mid range-nya sendiri sampai treble, bahkan bass-nya tuh well tuned, balanced. Dan gue nggak ngerasa ada frekuensi yang saling maju satu sama lain, numpuk-numpukan gimana-gimana. Cuman yang masalah buat gue di sini adalah lebih ke sensasi natural timbre dan teksturnya tadi. Dia nggak terlalu bisa ngasih sensasi yang paling natural. Gue masih ngerasa sensasi natural itu ada di dynamic driver, dan di sini kayak BA banget suaranya. Jadi kalau kalian agak kalian sensitif dengan sensasi BA ini, mungkin lu nggak usah nonton video ini lebih lanjut. BA banget rasanya ini IM. Cuman kalau lu nggak sensitif sama sensasi BA itu, lalu lu ngerasa nggak, buat gue timbre-nya sama-sama aja, gue nggak terlalu ngerasa berbeda, ya lanjutin aja nonton, karena memang habis ini teknikalnya spesial. Kalau kita bahas secara teknikal sekarang, multi driver selalu punya salah satu keunggulan dibandingin driver cuma satu ya, yaitu lu bener-bener ngerasa ada segampangnya banyak speaker di sini. Jadi kayak seolah kita ngomong lagu yang ribet, lagu yang banyak instrumennya, lagu yang kompleks. Kayak lagu Senpon Zakura dari Wagaki Band, itu kan banyak banget dia instrumen dimainin di saat bersamaan. Udah ada yang nyanyi, ada shamisen, ada koto, ada yang shakuhachi, lalu ada gitar listrik juga, ada drum juga. Jadi kayak semuanya dimainin di satu berbarengan, rame. Di sini itu kayak seolah per instrumennya ada speaker sendiri, jadi kepisah-pisah dengan sangat baik, dan itulah yang dirasakan dari KZ-AS24 ini. Multi driver yang berfungsi dengan baik semuanya, itu kayak lu banyak speaker ini. Cuman masalah teknikal itu nggak cuman soal separasi doang. Ada beberapa hal di sini yang buat gua kurang, yaitu seperti transient edge ataupun impact-nya ini gua ngerasa agak soft, agak lembut. Contohnya kalau gua dengerin kick drum
atau dengerin dentingan gitar. Untuk beberapa classical music ataupun lagu yang dentingan gitar itu jelas banget, mestinya kayak dengerin Hotel California live in MTV 1994. Itu gue ngerasa kayak dentingan gitar tuh seolah agak jerengnya itu agak lemas, jadi kayak nggak terlalu note definition, nada-nadanya itu tidak terlalu terdefinisi dengan clear, jadi agak lembek, kasarnya begitu. Cuman kepisahnya aja bagus, tapi per nada-nadanya itu agak lembek, serangan nadanya itu, impact nadanya itu. Lalu kemudian yang gue ngerasa oke juga dari IAM ini adalah dari soundstage dan imagingnya. Itu memang lu berasa kayak spherical performance, headstage, soundstage-nya itu berasa kayak bola, dan lu bisa ngerasa instrumen datang dari sini, instrumen datang dari sini. Yang gue kurang suka lebih ke dynamics, resolution, and impact-nya. Gue kurang bisa ngerasa serangan nada dari IAM ini berasa agak lembek serangannya itu. Dan gue nggak terlalu ngerasa dynamics. Dynamics itu kayak perpindahan nada dari byte ke ref, di mana satu bagian performa lagu itu mainnya agak lembut, agak nyantai, satu lagi tuh kayak kenceng maininnya. Gue nggak ngerasa ada perubahan energi yang signifikan dari IAM ini. Jadi walaupun dia banyak driver, tapi tentunya driver itu memang attack dan resolution dynamics-nya itu kurang nyerang lah simpelnya untuk beberapa bagian. Cuman secara separasi imaging dan soundstage atau headstage-nya ini sendiri udah bagus banget. Bahkan bisa dibilang mungkin salah satu yang terbaik di harganya. Nah, kalau kita ngomong secara perbandingan sekarang, well, ini harga gue ngomong aja 1,5, 1,6, 1,4, I don't know. Segituan lah intinya. Gimana kalau ngelawan IAM yang lumayan terkenal seperti kayak SIMGOT EA500, ini juga di harga 1,2 lah ya, di $80. Di sini tuh kerasa kayak classic banget performance single dynamic driver versus multiple balance armature. Di SIMGOT E500 ini, walaupun ya suara cenderung tipis dan untuk beberapa orang kurang tipis, tapi notes, attack note, definition, kick, bass-nya itu sendiri tetap buat gue lebih berasa natural di sini. Kayak lo dapetin di KI yang lebih natural, dengerin bass kick tuh duk gitu, lebih ada kayak angin yang maju dan ada lebih kayak mantulnya itu dibandingkan si KZ ES24 ini. Dan juga performanya overall lebih clean akustiknya, dengerin gitar crank itu lebih kayak nadanya itu lebih jelas. Tapi memang tidak seterpisah dari si KZ ES24 ini. Terutama di lagu kayak Sun Moon Sakura yang tadi gue bilang dari Wagaki Band itu jelas lebih berasa terpisahnya di KZ ES24. Ditambah dengan imaging arah suara dari mana instrumen itu datang jelas lebih kepisah dengan baik di KZ ES24. So, di sini buat gue tetap lebih natural, walaupun tetap nggak sampai super natural banget gitu ya, masih agak tipis-tipis di beberapa bagian. Cuman tetap aja kalau dibandingin secara overall performa, technicalnya gue bisa ngerasa KZ-S24 ini jelas lebih baik di lagu yang kompleks. Nah, kalau kita bandingkan dengan salah satu IAM terbaik di KZ untuk hal teknikal seperti KZ PR2 ini mantap banget teknikalnya. Di sini yang kerasa ada performa dari planar, di mana dia biasa resolutionnya itu mantep banget dan note definitionnya juga lebih baik. Jadi kalau gue denger nada per nada dari alat musik, entah itu piano, entah itu gitar, nadanya itu lebih jelas terdefinisikan di KZ PR2. Di sini lebih soft, sedikit lebih lembek. Impact-nya itu kayak lu mainin gitar tapi lu genjrengnya kurang kuat, jadi kayak lebih lembek. Cuman lebih terpisahnya itu loh, sensasi terpisahnya itu yang lebih berasa di KZ ES94. Jujur aja, kalau soal tuningan gue masih ada masalah tuningan dan timbre. Gue sendiri nggak ngerasa dua-dua ini ada yang paling natural. Di sini agak terlalu banyak upper treble-nya, jadi bikin kesan sedikit metalik di ujung sana di high frequency. Sementara di KZ ES24 ini agak ringan nadanya, jadi dua-duanya bukanlah yang paling natural. Kalau untuk natural doang gue lebih suka KZ Defy malah. Tapi kalau di antara dua ini, to be honest, gue akan lebih suka KZ PR2. Walaupun lebih pedes upper treble-nya sana, tapi at least gue ngerasa lebih hentakan nadanya tuh gue lebih dapat di KZ PR2 walaupun tidak terpisah di KZ ES24. Nah, sekarang gimana kalau dibandingin sama IAM multi driver tapi harganya yang lebih tinggi? Ini kan yang tadi gue bilang ya, dia pakai 12 driver. 12 driver itu kan banyak. Gimana kalau dibandingin sama IAM yang banyak drivernya seperti Full Performer 8? Nah, Full Performer 8 kan menggunakan 8 driver, nggak sedikit juga, cuman lebih sedikit dibanding KZ ES24 ini. Nah, di sini gue ngerasa dua-duanya itu punya level separasi dan layer yang bagus banget. Jadi kalau sekali lagi dengerin lagu kayak Wagaki Band itu bakal kerasa banget, oh ini setiap instrumennya tuh seolah ada speakernya tersendiri.
Cuman, seperti yang gue bilang, impacts dari si KZS24 ini untuk pernadanya itu note definitionnya agak sedikit blunted, agak sedikit soft, agak sedikit kayak kurang nyerang, kurang jelas pernadanya itu. Sementara di Full Performer 8 itu lebih jelas. Jadi di sini kualitas, gua rasa kualitas bukan cuma tuningan. Gua rasa kualitas driver memang ngaruh, di mana walaupun buat gua level separasinya sama, ya 8 sama 12 anyway sama-sama banyak, cuman gua ngerasa level separasinya sama aja. Cuman di Full Performer 8 itu nada per nadanya tuh jelas, lebih jelas gitu. Gue dengarnya, oh ini nada apa, lebih clear overall dibanding KZS24 ini. Jadi jelas, walaupun driver 12, cuman di sini harga tidak bohong. Untuk Full Performer 8, walaupun gue ngerasa separasi mirip-mirip, tapi kalau lu zoom in gitu ya, lu ngerasain nada per nadanya itu lebih jelas di Full Performer 8 dibandingkan si KZS24 ini. Jadi overall gimana performa dari KZS24 ini? Well, gampang ya, kalau misalnya lu nggak kayak gue kan sangat sensitif sama timbre. Gue pribadi masih single dynamic driver person gitu. Gue paling suka ujung-ujungnya single dynamic driver sebagai favorit gue. Ini bukanlah IM yang cocok sama gue. Gue ngerasa balancer mature-nya berasa banget, dimana ringan overall timbre-nya itu. Dan juga secara impacts, note definition, ini masih agak kurang, masih kerasa agak lembek serangan nadanya itu. Tapi apakah dia spesial buat gue? Yes. Kalau lu mau di harga 1,5 juta atau ya segitulah harganya, dan lu pengen ngerasa sensasi multi driver, speaker yang banyak, driver yang banyak, kepisah dengan baik untuk lagu yang kompleks, well, ini adalah IM yang gue bisa bilang paling berasa sensasi multi driver separation-nya itu. Cuman ya seperti yang gue bilang, ini bukanlah ini tidak sempurna, ada kekurangan sana sini. Dan kalau lu tanya gue apakah ini KZ favorit, jawabannya tidak. Kalau gue pribadi, KZ favorit gue masih KZ Defy. Jadi overall gitu aja yang gue bisa bilang soal KZS24 ini. Jangan berharap IM ini jadi kayak, 12 driver. Performanya sama nih kayak U12T yang harga 30 jutaan, sama-sama 12 driver. Enggak, karena banyak-banyakan driver itu cuman lebih berpengaruh ke separasi. Tapi kita jangan lupa, driver itu kita ngomong juga kualitasnya, timbre-nya, dynamics-nya, impact-nya, note definition-nya. Ada banyak hal lain yang lepas dari banyak-banyakan driver. Di sini menang banyakan driver, menang kayak versus separasi aja. Selain itu agak kurang buat gue, dan juga fittingnya buat gue kurang enak juga sih, to be honest. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Tetap gue bisa anggap spesial, dan kalau lu bisa nyoba sih sebisa mungkin nyoba, ini one of a kind di harganya yang nggak terlalu mahal juga, di 1,5 jutaan. Dan gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.